Hino Dutro terbaru 2022 Euro 4 136 HDX dengan include karoseri water tank. Apa kabar sahabat otomobil? Jumpa lagi bersama kita channel Slogan Noli. Nah, di episode kali ini kita kembali mengeksplor mobil terbaru dari Hino yaitu Dutro 136 HDX Euro 4 plus karoseri water tank. Seperti apa spesifikasinya? Jangan kemana-mana, terus ikuti sampai selesai. Oke? Nah, teman-teman, untuk review only sasis Hino Dutro 136 HDX Euro 4 tahun 2022, kalian bisa mengklik link yang ada nanti di kolom deskripsi. Di sana sudah ada full review only sasis Hino Dutro. Nah, untuk di sini kita review include karoseri water tank, teman-teman. Kalau kita lihat sekilas di bagian depan Hino Dutro ini bahwa HMSI Hino Motorsales Indonesia memang benar-benar melakukan perubahan hampir 60%, baik itu di interior bahkan di eksteriornya saja. Jelas terlihat untuk di depan di bagian grillnya ada logo Hino dengan model chrome dan desain grillnya dengan model black dove. Kemudian untuk lampu utama atau headlampnya dia menggunakan model bohlam atau sering disebut dengan halogen. Dan lampu sen dan lampu senja juga menggunakan model halogen dengan kaca mika buram seperti ini, teman-teman. Dan untuk fog lampnya modelnya halogen juga dan pembernya modelnya black dove. Logo tulisan Hino model stiker seperti ini, teman-teman. Dan emblem expowernya juga model stiker juga. Dan untuk Dutro dia seri 300 ya, teman-teman. Nah, ini dia layout atau tampilan dari sisi depan Hino Dutro X-Power atau sering disebut dengan 136 HDX. Next, teman-teman, untuk door handle modelnya black songket ke atas dan dilengkapi slot kunci juga. Untuk profil bannya, teman-teman, bisa kita perlihatkan di sini dia di roda depan dan belakang sama aja 7,50 ring 16 dan menggunakan profil ban gajah tunggal. Dan jumlah baut untuk Dutro itu masih 5 buah ya, teman-teman. Baut roda itu 5 buah, bisa kalian lihat sendiri. Dan sistem pengereman hydraulic brakes, dan ini footstep di depannya untuk ke ruang kabinnya. Nah, lanjut, teman-teman. Ini dia model karoseri water tanknya, teman-teman. Ini dibuat di karoseri CV Anda Mulia Jaya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Muara Fajar, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Jadi dia plat BM, teman-teman. Nah, untuk dimensi dari karoseri water tank ini, untuk panjang secara keseluruhan sampai kabin dia 6.250 mm dan lebar 2.105 mm dan tingginya 2.600 mm. Nah, teman-teman, untuk info selanjutnya kalian bisa menghubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi tentang harga unit maupun harga karoserinya nanti. Nah, next. Nah, ini dia, teman-teman, yang namanya fill rate flow meternya, yang dimana fungsinya untuk mengukur intensitas volume, massa maupun aliran secara akurat. Jadi ini memiliki series juga, teman-teman. Jadi untuk di sini dia kita tempatkan di series 900 meter. Dan ini juga kerannya ya, kerannya untuk menjalankan air, kemudian disalurkan melalui selang ya, selang yang panjangnya itu hampir 5 meter, teman-teman, seperti ini. Nah, next, teman-teman, sebelum air itu dikeluarkan melalui fill rate flow meternya, air itu akan berada atau singgah ke terminal
tabung ya seperti ini, yang modelnya itu vertikal ke atas seperti ini teman-teman. Jadi air akan dipompa oleh pompa pendorong yang berada di bagian sasis, nanti akan kita tunjukkan, dan kemudian dari terminal ini dan disalurkan ke fill rate flow meternya teman-teman. Nah, jadi untuk salurannya bisa kalian lihat dia ada dari pipa ya, pipa besi ke terminalnya itu akan dipompa secara otomatis dari mesin pompanya dari bagian sasisnya. Nah, next teman-teman, untuk kapasitas tangki ini dia adalah kapasitas 5.000 liter teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Dan di bagian samping atas ada salang pembuangan ya. Salang pembuangan ini fungsinya untuk membuang air yang ada di bagian atap ya, atap tangkinya. Jadi itu mana tahu air banjir dan air dari hujan ya menggenang dia di atas, dia akan terbuang secara otomatis dari selang pembuangan. Nah, ini dia tampilan dari sisi atas tangki atau water tanknya teman-teman. Ada tangga ya dari bagian belakang karoserinya. Lanjut lagi ke bagian belakangnya. Di sini terdapat stop lamp dengan model halogen dan kaca mika buram teman-teman. Nah, dia sudah dilindungi dengan besi ya, atau femfor besi. Dan di bagian bawah ini teman-teman, di sini terdapat ban serap ya, ban cadangan dengan profil GT sama. Dan ini bagian kolong dari mobil Hino Dutro. Selengkapnya kalian bisa nanti menonton review secara sasis. Kita akan salin linknya di kolom deskripsi. Untuk roda belakang sama saja dengan roda depan ya, dia menggunakan profil GT radial dengan rodanya 7,50 ring 16 dan tetap menggunakan jumlah baut roda itu 5. Ini agak berbeda dengan Mitsubishi Canter ya, yang sudah menggunakan roda baut roda 6 buah teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini ada ruang penyimpanan untuk tools ya, atau toolkit seperti dongkrak dan kunci roda dan lain-lainnya. Dan ada tangki BBM sebelah kanan yang kapasitasnya 100 liter teman-teman. Nah, next teman-teman, ini dia perubahan yang cukup besar atau signifikan di Hino Dutro Euro 4, yaitu ada di engine-nya. Selain powernya naik dari 130 PS menjadi 136 PS dan otomatis torsinya juga naik. Kemudian secara umum mesin common rail ini yang memiliki pembakaran yang lebih sempurna dan performa mesinnya menjadi lebih meningkat baik dari tenaga maupun torsi. Dan satu lagi, suara getaran atau getaran suaranya pun juga ikut lebih halus teman-teman. Itu salah satu kelebihan dari Euro 4 yang dimiliki oleh Hino Dutro ini. Nah, lanjut, ini dia untuk posisi aki atau baterainya ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, seperti yang kita jelaskan di bagian belakang karoseri water tanknya itu terminal airnya. Sebelum ke situ dia akan dipompa melalui pompa pendorong yang disalurkan dari tenaga engine melalui as couple seperti ini teman-teman. Tidak ada bedanya seperti yang dimiliki oleh dump truck dan dipompa melalui pompa pendorong ke terminal air dan disalurkan ke fill rate flow meternya teman-teman. Nah, seperti itu metodenya untuk penyiramannya. Oke, next ke bagian interior. Ini hanya sekilas aja teman-teman. Untuk tampilan doktrinnya, door handle model black atau hitam, dan kemudian dia belum power window model ankle dan dilengkapi satu buah speaker di doktrin dan ada pegangan untuk menutup pintu atau handle-nya. Nah, ini dia tampilan secara keseluruhan interior dari Hino Dutro Euro 4. Karena ini juga sudah melakukan improvement dari varian sebelumnya, di mana di sini interiornya bernuansa two tone ya, dengan dua warna coklat dan black. Nah, untuk kursinya dia bermotif serat kayu ya teman-teman, dan masih berbahan fabric. Dan kursinya juga dia sudah lengkapi dengan reclining dan juga sliding yang ada di bagian sini teman-teman. Nah, untuk
ini ada 3 pedal ya, pedal gas dan pedal rem dan pedal kopling, dan kemudian setirnya sudah model steel yang bisa diatur mode pengendaranya. Dia memiliki kunci yang masih kunci slot ya teman-teman. Lanjut ke bagian speedometernya. Nah, ini dia cluster speedometernya teman-teman. Dia masih model analog dan hanya ada MID display ya yang kecil di sebelah kanannya. Nah, untuk cluster MID-nya ini dia ada 2 kolom, yaitu RPM di sebelah kiri dan speedometer kecepatan di bagian tengah. Dan untuk displaynya itu untuk posisi indikator BBM dan kilometernya. Next, di bagian tengah dashboard terdapat head unit dengan brand Hino, dan kemudian di sini dia sudah disupport dengan USB, aux dan radio teman-teman. Cocok lah untuk mobil sejenis niaga untuk tipe head unitnya ini. Dan kemudian di sini juga terdapat kisi-kisi yang modelnya masih blower ya, belum AC, masih blower teman-teman. Dan ini panel untuk menaikkan level dari blowernya. Nah, next teman-teman, jadi untuk setirnya dia masih setir standar ya, untuk mobil niaga, dan tetap masih menggunakan motif kulit jeruk, dan di bagian tengah ada logo Hino-nya. Dan kemudian di bagian tengah ini ada handbrake dengan model mechanical, tarik ke atas, dan kemudian ada tongkat transmisi ya. Ada 2 nih teman-teman. Yang pertama itu transmisi percepatan, dan yang kedua ini untuk menghidupkan pompa pendorong air ke full rate-nya, yang seperti yang kita jelaskan di bagian karoseri tadi. Nah, jadi cukup bagus juga untuk Hino Dutro ini, dia sudah memiliki 6 percepatan dan 1 mundur. Nah, kemudian di sini terdapat ruang penyimpanan atau laci penyimpanan yang cukup luas atau lapang teman-teman, namun belum softening ya. Ya standar mobil niaga. Dan di sini ada air washer, dan di bagian tengah bawah dashboard ada juga laci penyimpanan yang cukup besar juga teman-teman. Kita nggak tahu fungsinya kenapa ada di situ. Dan di bawah head unit ada juga laci penyimpanan yang kecil, ada yang besar ada yang kecil ya. Nah, next teman-teman, ini dia tampilan secara keseluruhan di ruang kabinnya ya. Jadi intinya dia sudah two-tone. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini kita menjelaskan atau mereview mobil Hino Dutro X-Power atau sering disebut dengan 136 HDX, include karoseri water tank. Nah, apabila kalian tertarik dengan video yang kita sajikan ini, kalian jangan lupa dukung dengan like, share, serta subscribe ya teman-teman. Dan apabila juga kalian membutuhkan informasi secara detail mengenai harga unit dan karoseri, kalian cukup menghubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsinya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.